Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma a'ti alsinatina tilawati kitabik warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan muqarrabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadati wa nuqsan ma'a tadabburi wa tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil Karim wa ma tasyaa'u wa bil ijabati jadir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha Inna Allah khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bermuhajirah bersama di sini dalam zikar iman dan majelis fikih khairul ibadati sitti nisana. Jadi majelis ilmu ini bahkan lebih baik daripada sunnah yang kita lakukan selama 60 tahun, insyaallah. Karena sesungguhnya para malaikat Allah menyaksikan bersama yang kita bersama, dan mereka berdoa kepada Allah, Allahumma lahu warhamhu, memohonkan ampun kepada orang-orang yang berada pada majelis ini, insyaallah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat darinya, dan kita bersama dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah ibadakum uswah sudah teladan kami semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita berdoa pada Allah, Allahumma atina min tilawati kitabik warzuqna tilawatan sahihatan. Diberikan rezeki oleh Allah untuk tilawah yang sahih, fasih, bahkan sampai tadabburi wa tafakkuri, kita mampu untuk mentadabburi dan mentafakuri, dan amali bi muqtadal Qur'anil Karim, dan kita mengamalkan Al-Qur'an yang agung ini. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian dari Ustaz Suratmo menggantikan beliau untuk tadabbur Quran. Karena interaksi Quran itu setidaknya ada 5: at-tilawah, al-hifdz, al-fahm, al-amal, dan ad-da'wah. Di kelima ini tidak boleh dikotomi, semuanya harus kita lakukan. Dan ini adalah bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran, agar kita tidak disebutkan sebagaimana Rasulullah mengatakan orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas mentadabburi bersama dalam surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah kita baca dulu bersama, insyaallah nanti kita akan membuka dulu dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma
أيدي سفرة كرام بررة. Allahumma hamdul Quran. Dari ayat 1 sampai ayat 16 insyaallah kita akan tadabbur bersama untuk waktu sampai sebelum bisa insyaallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada 2 surat di juz 30 dan juz 30, 29, 28 ini ayat-ayat Makkiyah yang menjadi penguat dakwahnya Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah. Diawali surah An-Naba yang merupakan berita yang membuat kaget orang kafir terkait berita hari besar, hari kebangkitan, hari pembalasan. Surah An-Nazi'at diawali dengan malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, dan bahkan keterikatan antara surah An-Nazi'at dan surah Abasa sementara yang di akhir-akhir juga disebutkan ada Allah Subhanahu wa taala yauma tadakkaru insanu ma sa'a. Jadi manusia teringat apa yang telah dikerjakan, dan berita-berita nasihat peringatan itu sudah disampaikan dalam akhir dalam surah An-Naba. Dan hari ini kita memasuki surah Abasa. Abasa ini juga disebut dengan surah As-Sakhah, yaitu surah terkait dengan hari kiamat, atau disebut dengan Abasa. Abasa ini terkait dengan Rasulullah SAW, mengingatkan peristiwa Rasulullah SAW dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, dengan pembesar Quraisy. Dan surah setelahnya juga surah terkait dengan hari kiamat, At-Takwir atau Syiqaq. Masya Allah, ini surah Abasa semoga memberikan pelajaran bagi kita untuk waktu ke depan. Dan surat ini surat Makkiyah, bagian dari surat yang ke-80, diambil oleh surah An-Nazi'at dan At-Takwir. Abasa ini mengingatkan asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW dalam rangka dakwah untuk mengajak pembesar kafir Quraisy saat itu, Al-Mughirah, Al-Walid Al-Mughirah, bahkan disebut Umayyah bin Khalaf, bahkan disebutkan juga di sana ada Abu Jahal dan lain-lain, yang secara strata sosial mereka tinggi karena kekayaannya. Dan harapan Rasulullah SAW, orang-orang ini karena banyaknya pengikutnya nanti akan ikut dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga mereka berdialog, berdiskusi untuk mengajak orang-orang kafir Quraisy ini masuk Islam. Dan saat itulah hadir seorang Abdullah bin Ummi Maktum, atau ada yang menyebutkan ini menjadi perselisihan juga namanya di riwayat yang lain disebutkan Amr. Ada yang mengatakan Abdullah. Beliau adalah seorang tunanetra yang dalam kisahnya dia buta itu bukan sejak lahir. Butanya itu masih kecil, bukan sejak lahir dia buta, kecil, sudah remaja baru dia buta. Dan saat itu Abdullah bin Maktum itu tidak mengetahui kalau Rasulullah itu sedang berdiskusi, berdialog dengan pemuka Quraisy. Beliau datang, alimni ya Rasulullah, ajari aku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Berulang-ulang, ya
sambil mendatangi Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW, karena manusia sebagai aspek dakwah, bagaimana kalau orang-orang Quraisy yang kaya raya ini, yang banyak pengikutnya, kalau seandainya masuk Islam berarti banyak yang masuk Islam. Itu harapan Rasulullah, harapan manusia, agar dakwah ini, agar Islam ini semakin jaya saat ini. Dan ternyata ada Umi Maktum yang hadir saat itu, yang terus memanggil Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajari aku ilmu ya Rasulullah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu. Maka saat itu Rasulullah disebutkan dalam seluruh nuzulnya, Rasulullah berpaling dari muka masa. Maka turun ayat abasa wa tawalla, tidak merendahkan Rasulullah. Dan Rasulullah khuluqin azim. Kalau dalam surat yang lain, Rasulullah itu akhlaknya agung. Dan bahkan teguran Allah kepada Rasulullah SAW di sini juga disebutkan, engkau bermuka masam, tidak disebutkan di situ abasa, dia bermuka masam. Begitu halus teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Teguran itu dalam rangka cintanya Allah kepada Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW. Allah jaga agar terhindar dari sikap keburukan yang nanti akan merusak dakwah Rasulullah SAW. Kita ketahui bagaimana Rasulullah menjaga Rasulullah dari sikap, karena agama ini, Islam ini tidak hanya ritual ibadah yang kita laksanakan, sholat, tilawah, puasa, zakat, haji saja, tapi sana ada sikap. Dan ini dipuji oleh Allah SWT. Dan setiap manusia, setiap hamba Allah akan dipuji sebagaimana kuatnya sikapnya pada Allah SWT. Kita ketahui ketika Nabiullah Muhammad SAW lahir, ayahnya dipanggil oleh Allah, diuji oleh Allah. Belum besar, ibunya dipanggil oleh Allah. Dan saat itu nggak ada tempat bergantungnya Rasulullah. Dan sudah menjauh usia dewasa, Rasulullah menikah. Dan sebelum dewasa bersama kakeknya Abdul Muttalib, yang saat itu begitu sayangnya kakeknya dibanding anak-anaknya kakeknya tadi. Bahkan dalam riwayat, di depan Ka'bah itu ada sebuah kasur yang kasur itu hanya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, yang bisa duduk di situ, bahkan anak-anaknya nggak boleh duduk di situ. Tapi ketika Rasulullah diperbolehkan, begitu sayangnya kakeknya dengan Rasulullah. Dan akhirnya juga kakeknya dipanggil oleh Allah. Begitu Rasulullah dipuji oleh Allah, sampai menikah dengan saudara kaya raya Siti Khadijah, dan pamannya yang membela Abu Thalib, yang menjadi tameng sehingga Rasulullah enak bergerak, tidak diganggu oleh pemuka Quraisy saat itu. Dan Allah menginginkan kalau Rasulullah tidak akan bergantung dengan makhluk ini, maka Allah panggil juga Khadijah dan Abu Thalib saat itu. Dan ujian itu terus menunjukkan supaya sikap Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, supaya terhindar dari sikap keburukan yang hanya bergantung pada Allah. Ini ambasa Allah. Dan sampai ditegur Allah, Allah menegur Rasulullah SAW terkait dakwahnya dengan kafir Quraisy yang mengabaikan seorang yang buta mendatanginya. Abasa wa tawalla. Dan teguran ini teguran halus sebagai bukti cinta Allah kepada Rasulullah, bukan teguran karena aib, karena keburukan Rasulullah, tidak. Rasulullah itu khuluqin azim, akhlak yang agung.
anja'ahul a'ma, karena kedatangan a'ma itu disebutkan dalam riwayat hampir semua mufassir menyampaikan, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang hadir di sana. Bahkan ketika turun ayat ini, setelah Rasulullah mendapatkan turunnya wahyu ini, maka ketika ada sebuah majelis dengan para sahabat, datang Abdullah bin Ummi Maktum, maka kata Rasulullah, wahai sahabatku yang membuat Rabbku menegurku, sampai sorbannya Rasulullah itu khusus tempat duduknya Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan bahkan disebutkan dalam ayat ini, tahukah engkau Muhammad, barangkali la'allahu yazakka, Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin menyucikan dirinya dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Dan ini gambaran bagi kita. Abdullah bin Ummi Maktum ini kan minta ilmu, pengajaran ilmu kepada Allah, pada Rasulullah. Tapi di sini disebutkan wamanya dari kala ada mengizakan kepada anakku. Dia sebenarnya bukan minta diajarkan ilmu disebutkan di sini, tapi disampaikan oleh Allah, wamanya dari kala anakku yazakka. Tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Sama dengan kita hari ini, orang yang hadir dalam majelis ilmu itu bukan hanya untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Dalam rangka yang pertama adalah yazakka, menyucikan jiwanya, membersihkan dari dosa-dosa. Bahkan dalam disebutkan dalam riwayat ketika ada majelis ilmu, semua makhluk yang ada di dunia ini bertasbih, beristighfar, memohonkan ampun dengan orang-orang yang hadir duduk di sini. Bahkan malaikat bertingkat-tingkat sampai langit pertama untuk mendoakan orang yang berada dalam majelis ini. Hatta ada orang yang saat itu lewat saja, tapi dia hendak masuk ke majelis ini, tapi tak berkesempatan karena ada urusan yang lebih penting, dia pun mendapatkan keberkahan, insyaallah. Maka majelis di rumah pun disampaikan oleh Rasulullah, majelis khairu ibadati sittin sana. Jadi majelis ilmu ini lebih baik dari ibadah sunnah selama kita kerjakan selama 60 tahun. Kenapa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita, bukan hanya mengambil yazakka. Karena kesungguhan Abdullah bin Maktum ini bahkan meminta diajarkan oleh Rasulullah untuk benar-benar menyucikan jiwanya, untuk menghapuskan dosa yang telah dilakukan, untuk mendekat kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah. Masya Allah. Kenapa engkau abaikan dari Allah? Ini lebih penting. Yadzakkaru fatan atau yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra. Ayat berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang memang Allah SWT hadir ke sini jangan sampai menjadi pelajaran dari seorang bahasa hanya untuk mengisi waktu luang, jangan. Tapi yazakka, niatkan untuk mencucikan jiwa, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra. Yadzakka, benar-benar untuk meminta pengajaran. Karena ada orang yang datang majelis ilmu karena dia sudah punya guru. Dia datang itu hanya ingin membandingkan dengan gurunya. Tidak boleh. Dia datang itu memang yazakka, minta pengajaran. Ada orang ingin tahu sebatas mana ilmu sang guru dibanding guru-guru besar. Membanding-bandingkan antar guru. Ada orang hadir majelis
Jadi dalam thalabul ilm yang pertama adalah yatazakka. Yazakka. Asal katanya yatazakka dihapuskan diidghamkan jadi yazakka. Yang kedua yadzakkar, pengajaran. Yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Yanfa'. Makanya ada doa yang bagus bagi kita. Coba kita sama-sama berdoa. Allahumma 'allimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan aku ilmu yang bermanfaat, sehingga kami dalam majelis ilmu Allah berikan keilmuan, dan ilmu itu yanfa', mampu untuk mengamalkannya. Jadi syarat majelis ilmu yang pertama ya zakahnya, yang kedua adalah ya zakah. Hadir itu memang untuk pengajaran, betul-betul pengajaran, betul-betul butuh keilmuan itu. Bukan hanya tes atau hanya menguji saja atau meluangkan waktu saja. Yanfa, dan harapannya dalam thalabul ilmu itu mampu untuk mengamalkan. Yanfa, fatanfa'ahu dzikra. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan pada Abdullah bin Umi Maktum. Dia memang sungguh-sungguh. Bahkan amma man istauda disebutkan, bahkan disebut oleh Allah, ada pun orang yang kau ajak dialog tadi, para pembesar Quraisy itu, mungkin dia tidak butuh. Kenapa engkau sibuk dengan mereka? Ini orang yang benar-benar butuh. Karena memang Abdullah Umi Maktum itu memang sudah Islam sebelumnya. Makanya saat itu Rasulullah menganggap manusiawi. Rasulullah, wah ini yang lebih penting, ini membuka Quraisy kalau dia masuk Islam. Kayaknya banyak yang ikut Islam, tapi itulah hidayah. Maka dalam da'a ilallah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dalam rangka da'a ilallah, dalam rangka mengajak Allah kepada Allah itu gak usah pandang siapa dia, setelahnya tinggi atau tidak. Karena dia gak butuh. Dia juga gak masuk Islam akhirnya orang Quraisy. Dan merasa serba cukup, nggak butuh dengan dakwah ini, tinggalkan. Fa'anta lahu tasaddaq. Kata Allah, kalau engkau memberikan perhatian lebih pada mereka, luar biasa Rasulullah dalam dakwah. Dan ini Abdullah bin Maktum ini memang benar-benar butuh dengan ilmu yang diajarkan. Maka dalam rangka mengajak orang pada kebaikan, itu gak usah pandang-pandang siapa dia. Ini walaupun dia banyak masanya, ini kalau dia masuk Islam ini kemenangan luar biasa. Itu sungguhnya tugas Rasulullah, dan kita semua hanya memberikan peringatan. Hidayah itu datangnya dari Allah. Kemuliaan Islam Allah yang menjaga. Maka gak boleh kita milih-milih kalau ngajak orang. Kayak ini punya potensi. Itu mungkin gambaran Rasulullah, basirahnya Rasulullah. Sebagaimana syaratnya tidak dengan Allah. Fa'anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazakka. Disebutkan di sini wa ma 'alaika alla yazakka. Bahkan tidak akan ada celaan. Maksudnya apa?
Maksudnya Rasulullah itu tidak akan dicela oleh Allah kalau dia nggak masuk Islam. Kalau orang kafir Quraisy nggak masuk Islam, nggak akan merendahkan Rasulullah, nggak akan dicela Rasulullah kalau dia nggak mau menyucikan jiwa. Jadi ini sangat menarik. Ada kalimat Allah yazakka. Kalau tadi menyucikan jiwa, ternyata dalam riwayat orang yang keislaman yang baik, ahsan musliman yang baik, keimanan yang baik, saat dia masuk Islam itu akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya sebelum dia masuk Islam. Maka ini luar biasa dalam surah Al-Masad. Wa ma 'alaika alla yazakka. Allah yazakka. Diulang lagi. Dalam rangka kalau orang ini beriman, maka sesungguhnya dia akan menghapuskan dosa-dosanya sebelum dia beriman. Biasa kalau seandainya keimanannya baik, kemuslimannya baik, amal solehnya baik, keseriusannya untuk masuk Islam ini akan menghapuskan dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam. Ini maksud dari ayat wa ma 'alaika alla yazakka. Ini luar biasa dalam dakwah Islam kepada kita semua. Jadi hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW itu tak mampu untuk memberi hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan hidayah ini. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah. Wala ta'budu illa wa antum muslimun. Kita istiqomah sampai roh ini dari jasad tetap dalam kondisi muslim dan mukmin. Amin. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan ini dia jalannya buta. Biasanya orang buta itu kan meraba-raba. Ini yas'a bahasa sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil, bersegera. Berarti Abdullah bin Umi Maktum ini lari-lari kecil untuk ngejar Rasulullah SAW untuk minta pengajaran dari Rasulullah. Keseriusan. Dibanding orang-orang Quraisy ini lebih baik ini perhatikan ini Abdullah Umi Maktum ini. Ini ada tiga. Yang keempat ya. Yang keempat berarti dalam majelis dalam thalabul ilmi kita sebagai orang yang thalabul ilmi harus ada yas'a, harus bersungguh-sungguh kalau ingin berhasil. Ya, hadir dalam majelis ilmu harus yazakka, mensucikan jiwanya. Yang kedua yadakka, memang berharap pengajaran yang serius, yanfa' dari ilmu yang diajarkan itu untuk diamalkan. Yas'a, sungguh-sungguh menjaga. Memang orang yang bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan, dia akan mendapatkannya. Wa huwa yakhsha. Ini Abdullah bin Umi Maktum itu minta mengajar alimnya ya Rasulullah, minta diajarkan ilmu itu karena yakhsha, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar kata Rasulullah, orang yang hadir dalam majelis ilmu ini lebih baik dari ibadah sunnah selama 60 tahun. Karena orang yang hadir di dalam majelis ilmu ini karena takut kepada Allah. Maka wajar semua makhluk yang ada di dunia ini berlaut dengan permohonan, bahkan ikan-ikan yang ada di laut itu bertasbih, beristighfar untuk yang hadir dalam majelis ini, insyaallah. Maka jangan pernah diremehkan hadir dalam majelis ini. Dan guru sekalian, yazakka, yadzakar, dan sampai hadir di majelis ini terus majelis yang lain hanya membanding-bandingkan guru atau ingin melihat keilmuan guru itu. Jangan, ambil kebaikan darinya, keseriusan untuk mendapatkan ilmu darinya. Yadzakar, selain itu jangan sampai ngambang ilmu ini. Yanfa, niatkan untuk
Selanjutnya yas'a, sungguh-sungguh. Makanya sahabat itu para salaf, para khalaf itu kalau orang berilmu itu hanya mencari satu hadis itu ribuan kilo mereka berjalan. Ini nunggu antara pada maghrib sampai saja berat kan? Itu bisikan setan untuk tidak hadir dalam majelis. Maka orang ahli ibadah dengan ahli ilmu itu lebih baik pada dia tidur itu tidak akan mengganggu setan karena takutnya akan merasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakhsha. Fa'anta antalah yang demikian kau abaikan Rasulullah SAW yang dia ini sungguh-sungguh untuk minta diajarkan, sedang kau sibuk dengan pengetahuan Quraisy tadi yang jelas-jelasnya juga Allah tidak berhindari. Maka Bapak Ibu yang Allah SWT luar biasa ini ayat di surah Al-Baqarah membuka kata innaha tadhkirah. Ditegaskan oleh Allah kata jangan sekali-kali innaha tadhkirah. Jadi Allah memberikan peringatan, diberikan peringatan oleh Allah kepada Rasulullah sekali-kali tak ulang yang seperti itu. Makanya disampaikan setelah ayat itu Rasulullah begitu luar biasa dengan kalau dalam majelis gelar memang hadir sahabat yang karenanya Allah menegur kepada Rasulullah. Bahkan sahabat yang Rasulullah itu khusus ditaruh tempat berdirinya begitu Abdullah bin Mas'ud itu dimuliakan oleh Rasulullah. Karena apa? Bahkan hafalan Qurannya, karena orang buta itu membuat hafalan Quran karena pendengarannya tajam. Dan sering bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud ini juga disebutkan sebagai muadzinnya Rasulullah SAW. Kalau Bilal itu memanggil Imam Ali setelahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka luar biasa kemuliaan yang jelas dia buta, dia miskin memang buta, miskin. Faman syaa datang. Maka barang siapa yang disebutkan yang ingin mendapatkan peringatan itu, Allah akan berikan peringatan. Faman syaa. Fi suhufin mukarramah. Suhuf yang ada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan yaitu Al-Quran yang Allah jaga dari pemalsuan bahkan originalitasnya kemudiannya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Allah menjaganya. Dzikr di sini adalah Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah ini dan surat-surat yang lain. Faman syaa fi suhufin mukarramah yang mulia, yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan luar biasa. Marfu'atin mutahhar, bahkan marfu'an ditinggikan di tempat yang tinggi. Sebelum ini Al-Quran ada pada kita. Lembaran-lembaran suhuf itu yang dituliskan oleh para malaikat. Yang disebutkan di sini di ID Safar itu disebut itu malaikat yang menuliskan. Jika lain ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi yang kuat adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Maka malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu menjadi mulia. Rasulullah paling mulia karena Al-Quran. Semua sahabat yang dekat dengan Al-Quran menjadi mulia.
sikap dan akhlak ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ini menguatkan pada kita. Karena ada orang yang dia pandai, dia hafalannya banyak, tak tercermin dari sikapnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bukan hanya memahami itu dari fisiknya, dari maknawi, dari sikap dan adab pada orang yang mengemban Al-Quran ini. Makanya Rasulullah disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Al-Quran yang dijaga karena akhlaknya Al-Quran, karena kesucian Al-Quran dijaga. Dan kita menjadi orang-orang yang ketika berinteraksi dengan Quran, Allah jaga kesucian itu. Jangan sampai Al-Quran ini bahkan menjadi hujah nanti yang akan membawa kita ke neraka, karena tidak tercermin dari sikap kita. Banyak orang yang hafal Quran 37 juz tidak tercermin dari sikapnya, hanya hafalnya sampai ke kerongkongan saja. Ada orang yang pandai Qori, pandai baca Quran, tak tercermin dalam sikap kesehariannya. Maka ini pelajaran bagi kita, karena Al-Quran ini marfu'an, yang ditinggikan, yang disucikan. Maka saat kita mengembannya, gunakan untuk bersuci dari segi fisik, jasadi, secara maknawi, terhindar dari dosa-dosa besar, kemaksiatan. Teringat karena ini adalah firman Allah yang Allah agungkan. Bi aidi safara kiramin bararah, bahkan bersama malaikat yang mulia dan berbakti yang takut kepada Allah. Makanya orang yang membaca Quran al-mahir kiramin bararah, orang yang membaca Quran mahir, bacaan yang bagus bacaannya, akan bersama orang malaikat yang mulia dan takut. Allah angkat derajatnya. Akan berbeda orang yang bacaannya masih terbata-bata, atau bacaan kurang baik, atau bahkan ada orang yang tidak bisa baca Quran, berbeda derajatnya. Orang yang hafalnya 30 juz, orang yang hafalnya baru 1 juz atau beberapa surat, berbeda derajatnya. Dan Allah agungkan ahdullah wa ahdul Quran. Keluarga Allah itu adalah ahdul Quran. Dan semua kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang terangkat derajatnya karena Al-Quran ini. Karena inilah menjadi pelajaran dari tadabbur ayat-ayat Allah. Kalau bisa kita pada membacanya, bacalah terjemahnya, nikmati dalam mentadabburinya, sehingga kita mampu untuk al-amali, al-fahm, bahkan ad-da'wah, mampu untuk mengajarkannya, menasihati orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membuka dalam surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 16. Banyak pelajaran yang dapat kita dapatkan setidaknya di dalam surah ini, yaitu tadi sebagai seorang murid, belajar itu harus yazakar. Yang kedua yadzakar, yang ketiga adalah yanfa. Yazakar sucikan, yadzakar minta pengajaran dengan serius, yanfa amalkan apa yang didapatkan, yas'an bersungguh-sungguh kalau dalam talabul ilm. Dan yang terakhir yang terpenting itu adalah yakhsha, hadirnya saya di sini itu karena takutnya kepada Allah, supaya semakin takut maka semakin dekat kepada Allah, semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tadabbur dalam surah Al-Baqarah di membuka awal ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dari ayat 1 sampai 16. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, kita terjaga dari kesucian Al-Quran ini sehingga tercermin dalam sikap kita. Kita semua bercermin. Bagian dari cermin itu kalau kita bercermin, refleksi kita, mereka kita perbaiki. Bagaimana dengan cermin sikap? Cermin sikap itu adalah seringnya berkumpul dengan orang-orang soleh, saling nasihati. Kalau
belum tentu mereka itu benci kepada kita. Seperti halnya Allah dengan Rasulullah. Ini bukan bencinya Allah dengan Rasulullah, tapi karena cintanya Allah dengan Rasulullah, ingin supaya Rasulullah ini terhindar dari keburukan. Masya Allah, abasa wa tawalla. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah. Fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.